Halo sobat semua, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman Donghua Grandmaster of Alchemy di part pertamanya. Seorang pria dan wanita sedang berlari menghindari kejaran seseorang. Mereka adalah Qin Yichen dan Qiansu. Yichen meminta agar Qiansu tidak keluar apapun yang terjadi dan tetap bersembunyi. Lalu tiba-tiba Asuo yang merupakan adik dari Yichen terlempar ke dalam ruangan itu, yang mana ia mendapatkan serangan dari Hao Tian yang sedang mencari Qiansu. Asuo yang sudah babak belur kemudian bangkit dan berusaha melawan Hao Tian. Akan tetapi serangannya itu sangat mudah dihentikan. Hao Tian menyuruh Asuo agar berlutut kepadanya dan memohon pengampunannya saja. Namun Asuo menolak dan terus menyerangnya. Yichen meminta agar Hao Tian menyudahi serangannya sebab Hao Tian sudah mengambil roh Phoenix milik Qiansu. Dan mengapa ia masih saja terus mengejar mereka? Hao Tian mengatakan ia tak akan berhenti mengejar mereka sebelum Yichen mati. Yichen yang kesal akhirnya maju melawannya. Setelah mengalahkan Yichen, Hao Tian kemudian mencari keberadaan Qiansu. Melihat hal itu, Yichen berusaha bangkit kembali dan kini mengeluarkan jurus pamungkasnya. Untuk melawannya, Hao Tian pun mengeluarkan roh Phoenix yang sebelumnya ia telah ambil oleh Qiansu. Qiansu kini keluar dari persembunyiannya karena melihat Yichen yang telah terluka. Lalu Hao Tian terus menyerang Yichen dengan roh Phoenix itu. Namun Qiansu yang berada di dekat Yichen berusaha melindunginya, sehingga membuat Qiansu akhirnya tewas karena terkena serangan roh Phoenix. Sementara Asuo yang telah terluka akhirnya membakar jiwanya untuk bisa melawan Hao Tian. Ia lalu menghancurkan lantai dan berusaha membantu Yichen agar bisa kabur. Setelah itu, Yichen pergi ke suatu tempat. Ia memohon kepada bola api itu agar dirinya dikirim kembali ke masa lalu. Ia bersedia mengorbankan jiwanya agar keinginannya itu bisa terkabulkan. Tujuannya kembali ke masa lalu adalah agar ia bisa mempelajari seni bela diri dan menjadi seorang master alkemi yang hebat. Dengan begitu, ia akan bisa membalaskan dendam Qiansu dan Asuo. Lalu, saat tersadar, Yichen kini telah kembali ke masa lalu. Dan saat itu, ia sedang dibangunkan oleh Lin Miohan yang merupakan kakak angkatnya. Miohan marah karena Yichen tidak menjaga tungkunya, sehingga cairan obat-obatan yang sedang mereka buat kini telah menjadi sampah. Padahal cairan obat-obat itu bisa mereka jual dengan 10 koin perak. Kini, mereka keluarga Lin tak akan bisa menjualnya lagi ke pedagang. Seketika, Yichen langsung mengingat jika keluarga Lin yang ditekan oleh pedagang terpaksa harus meninggalkan kota. Namun, di tengah perjalanan, mereka disergap oleh para bandit. Yichen dan orang tuanya telah dibawa masuk ke dalam keluarga Lin, serta Miohan memperlakukannya seperti adik kandungnya sendiri. Untuk itu, ia tidak boleh membiarkan keluarga Lin dihabisi. Akan tetapi, setelah memeriksa tubuhnya, Yichen ternyata hanya memiliki dasar kultivasi saja. Untuk bisa menjadi ahli bela diri, Yichen harus memadatkan manik-manik sihirnya. Maka dari itu, ia harus cepat bisa memadatkan manik-manik sihirnya agar bisa segera membalaskan dendamnya pada Hao Tian. Lalu, Miohan menyuruh Yichen untuk memeriksa tungku mereka. Apakah masih ada tanaman obat yang masih bisa mereka gunakan? Saat memeriksanya, Yichen menyadari ternyata memang masih ada beberapa tanaman obat yang belum rusak. Yichen kemudian mengambil beberapa tanaman obat lagi dan menambahkannya ke dalam tungku tersebut. Hal itu membuat Miohan heran karena Yichen mengambil tanaman obat secara acak dan tidak menimbangnya. Namun setelah memasaknya, ternyata cairan yang dihasilkan oleh Yichen begitu sangat murni. Menurut Miohan, ia tak pernah melihat cairan yang sangat murni seperti itu. Bahkan di kota pun tak ada yang menjual cairan semurni itu.
到了。 Lalu Yi Chen membawa Miuhan pergi ke suatu tempat, yang mana Yi Chen ternyata pergi ke gedung harta karun Shen. Ia berniat menjual cairan obat yang sebelumnya telah ia buat. 这不是邻家的大小姐吗？番遇到来珍宝楼买东西。 Namun seorang pria bernama Suang Muyun datang mengganggu mereka. Ia terkejut karena melihat keluarga Lin yang miskin datang ke gedung harta karun Shen. Menurutnya, Miuhan datang ke tempat itu pastinya untuk menggadaikan properti milik keluarga Lin. Muyun menawarkan agar Miuhan masuk ke keluarga Suang dan menjadi selir keempatnya. Melihat Muyun yang terus mengganggu Miuhan, membuat Yi Chen akhirnya turun tangan dan menghajar Muyun. Setelah menghajarnya, Yi Chen dan Miuhan kemudian masuk ke dalam ruangan. Saat cairan obatnya diperiksa, Muyun masih saja mengejek mereka. Menurutnya, Miuhan sangat berani dengan hanya membawa botol air bersih untuk dijual ke gedung harta karun Shen. 小子，在珍宝楼当了这么多年的差。 Pria yang memeriksa cairan obatnya itu menganggap kalau Yi Chen telah menipunya, sebab ia telah lama bekerja di gedung harta karun Shen dan ia sama sekali belum pernah melihat cairan obat seperti itu. Hanya alkemis sejati saja yang bisa memurnikan cairan seperti itu. Sementara di dalam keluarga Lin pastinya tidak memiliki seorang alkemis sejati. 小子，你是来消遣我珍宝楼？你跟在我身边这么久了， Muyun mengatakan bahwa jika Miuhan melakukan penipuan, keluarga Lin pasti akan berakhir. Yi Chen lalu mempertanyakan apakah pria itu benar-benar tak ingin mengambil cairannya. Hal itu membuat pria tersebut marah karena Yi Chen meragukan penilaiannya. Tiba-tiba, Ketua Li yang merupakan pemilik dari gedung harta karun Shen menghampiri mereka. Ia kemudian memeriksa cairan obat itu dan langsung terkejut sebab Yi Chen membawa cairan Hyuan tingkat ke-6. 你们就是这样对待售卖流？什么？ Muyun tidak percaya dengan perkataan Ketua Li karena menurutnya di kota mereka tak ada yang bisa memurnikan sampai tingkat ke-6. Ketua Li malah marah karena Muyun meragukan penilaiannya. Lalu Yi Chen meminta kembali cairan obatnya sebab ia kini tidak berniat untuk menjualnya lagi. Ia mengatakan akan pergi menjual cairan obat itu ke rumah harta karun lainnya. 本来是要卖的，但是有人……你不要得寸进尺，小子！ Mendengar hal itu, Muyun malah menjadi kesal karena menurutnya Yi Chen hanya mempermainkan rumah harta karun Shen. Untuk itu, ia meminta izin kepada Ketua Li agar bisa menampar Yi Chen. Namun yang terjadi malah Muyunlah yang terkena tamparan oleh Ketua Li. Ketua Li mengatakan bahwa Yi Chen kini bisa menjual cairan obatnya dengan bebas karena tak akan ada lagi yang mengganggunya bahkan menolaknya. Ketua Li meminta agar Yi Chen membuka harga untuk cairan obatnya itu dan ia akan langsung membelinya. 一点药渣，药渣自然是不值钱的。 Yi Chen berhasil mendapatkan koin yang banyak dengan menjual cairan obatnya itu. Miuhan sangat senang karena jika mereka terus menjual cairan obat itu, maka pastinya akan mendapatkan lebih banyak koin lagi, sehingga keluarga Lin tidak perlu meninggalkan kota lagi untuk mencari koin. Sementara Yi Chen merasa ia telah berhasil membuat keluarga Lin tidak keluar kota dan disergap oleh bandit. 你这个老东西！ Setelah itu, Ketua Li bertemu dengan seseorang dan memperlihatkan cairan obatnya itu. Namun, pria tersebut menjelaskan bahwa cairan Hyuan yang dimiliki Ketua Li sangatlah murni. Bahkan, hanya dengan menghirupnya 20 kali saja, cairannya sudah bisa dirasakan. 这确实。 Mereka berdua akhirnya pergi ke keluarga Lin untuk menanyakan cairan tersebut. Sesampainya mereka di keluarga Lin, ayah dari Miuhan mengatakan tidak ada yang bisa memurnikan cairan obat-obatan seperti itu di dalam keluarga Lin, apalagi sampai tingkat ke-6. 放肆！ Tak lama kemudian Yi Chen dan Miuhan datang. Ketua Li pun langsung menyapanya dan membuat keluarga Lin terkejut karena melihat Yi Chen yang sangat akrab. Ayah Miuhan lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Miuhan pun bersumpah bahwa yang membuat cairan obat tersebut memanglah benar Yi Chen. 林小姐的意思，小兄弟，老夫实在不相信。 Pria tua itu lalu meminta agar Yi Chen menunjukkan kemampuannya itu. Karena jika Yi Chen bisa membuatnya, berarti Yi Chen adalah master alkemis. Namun, menurut Yi Chen, jika mereka ingin melihat kemampuannya,
maka mereka harus menukarkan sesuatu kepadanya.